Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu, agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Karena ini gratis. 3, 2, 1. Mata kuliah Hukum Telematika. Modul 2. Pendahuluan. Istilah jurisdiksi biasanya dikenal dalam bidang hukum internasional yang merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara. Kedaulatan negara tidak akan diakui apabila negara tersebut tidak memiliki jurisdiksi. Dalam hal persamaan derajat negara di mana kedua negara yang sama-sama merdeka dan berdaulat tidak bisa memiliki jurisdiksi, wewenang, terhadap pihak lainnya. Equal status don't have jurisdiction over a other, dan prinsip tidak turut campur negara terhadap urusan domestik negara lain. Menurut Hans Kelsen, prinsip hukum, par in parem non habet imperium, ini memiliki beberapa pengertian. Pertama, suatu negara tidak dapat melaksanakan jurisdiksi melalui pengadilannya terhadap tindakan-tindakan negara lain, kecuali negara tersebut menyetujuinya. Kedua, suatu pengadilan yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional tidak dapat mengadili tindakan suatu negara yang bukan merupakan anggota atau peserta dari perjanjian internasional tersebut. Ketiga, pengadilan suatu negara tidak berhak mempersoalkan keabsahan tindakan suatu negara lain yang dilaksanakan di dalam wilayah negaranya. Secara umum, setelah mempelajari modul 2 ini Anda diharapkan dapat menjelaskan jurisdiksi dan pilihan hukum siber. Selanjutnya secara khusus Anda diharapkan mampu menjelaskan tentang 1. Pengertian jurisdiksi dan jenis-jenis jurisdiksi di dalam cyber law. 2. Aplikasi jurisdiksi di Amerika Serikat. 3. Aplikasi jurisdiksi di Uni Eropa. 4. Choice of law dalam sengketa e-commerce. Selamat belajar, semoga Anda berhasil. Kegiatan belajar 1. Pengertian jurisdiksi dan jenis-jenis jurisdiksi dalam cyber law. Kemajuan teknologi informasi yang serba digital membawa orang ke dunia bisnis yang revolusioner, digital revolution era, karena dirasakan lebih mudah, murah, praktis dan dinamis berkomunikasi dan memperoleh informasi. Di sisi lain, berkembangnya teknologi informasi menimbulkan pula sisi rawan yang gelap sampai tahap mencemaskan dengan kekhawatiran pada perkembangan tindak pidana di bidang teknologi informasi yang berhubungan dengan cybercrime atau kejahatan dunia maya. Pemanfaatan teknologi informasi di dunia internasional yang cukup marak di akhir abad ke-21 menunjukkan adanya peralihan budaya menuju teknologi related culture. Masalah kejahatan maya dewasa ini sepatutnya mendapat perhatian semua pihak secara saksama pada perkembangan teknologi informasi masa depan karena kejahatan ini termasuk salah satu extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Bahkan dirasakan pula sebagai serious crime, kejahatan serius dan transnasional crime, kejahatan antar negara, yang selalu mengancam kehidupan warga masyarakat, bangsa, dan negara berdaulat. Perkembangan industri 4.0 akan lebih cepat daripada 3 generasi pendahulunya. Revolusi ini menekankan pada penerapan aspek digital pada setiap industri seperti teknologi informasi, komunikasi seluler, dan e-commerce. Salah satu contoh teknologi terkait industri 4.0 adalah Internet of Things. Teknologi terpenting dalam industri 4.0 adalah mobile computing, cloud computing, dan big data. Revolusi ini dimulai bukan oleh hadirnya teknologi tunggal, tapi juga oleh interaksi beberapa teknologi yang menciptakan cara baru dalam produksi. A. Jurisdiksi dan JNIS tanda hubung JNIS jurisdiksi dalam cyber law. Kata jurisdiksi sendiri dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris jurisdiction. Jurisdiction sendiri berasal dari bahasa Latin jurisdictio, yang terdiri atas dua suku kata, juris yang berarti kepunyaan menurut hukum dan diction yang berarti ucapan, sabda, sebutan, firman. Jadi, dapat disimpulkan jurisdiksi berarti 1. Kepunyaan seperti yang ditentukan oleh hukum. 2. Hak menurut hukum. 3. Kekuasaan menurut hukum. 4. Kewenangan menurut hukum. Secara singkat dan sederhana,
Jurisdiksi dapat diartikan sebagai kepunyaan seperti apa yang ditentukan atau ditetapkan oleh hukum, atau dengan singkat dapat diartikan kekuasaan atau kewenangan hukum, atau kekuasaan atau kewenangan berdasarkan hukum. Di dalamnya tercakup hak kekuasaan dan kewenangan. Hal yang paling penting adalah hak kekuasaan dan kewenangan tersebut didasarkan atas hukum, bukan atas paksaan, apalagi berdasarkan kekuasaan. Antonin Sabavi, dalam bukunya The Concept of State Jurisdiction in International Space Law, mengemukakan tentang pengertian jurisdiksi negara dengan menyatakan sebagai berikut. Jurisdiksi negara dalam hukum internasional berarti hak dari suatu negara untuk mengatur dan memengaruhi dengan langkah-langkah dan tindakan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif atas hak-hak individu, milik atau harta kekayaannya, perilaku-perilaku atau peristiwa-peristiwa yang tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri. Jurisdiksi adalah kekuasaan atau kewenangan hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa hukum. Jurisdiksi menyebabkan suatu negara mempunyai hak terhadap seseorang, benda, peristiwa hukum yang ada dalam suatu negara ataupun yang ada di luar negara tersebut. Setiap negara berdaulat yang telah diakui pasti memiliki jurisdiksi untuk menunjukkan kewibawaannya pada rakyatnya atau pada masyarakat internasional. Diakui secara universal baik setiap negara memiliki kewenangan untuk mengatur tindakan-tindakan dalam teritorinya sendiri dan tindakan lainnya yang dapat merugikan kepentingan yang harus dilindunginya. Dalam kaitan dengan prinsip dasar kedaulatan negara, suatu negara yang berdaulat menjalankan jurisdiksi, kewenangannya dalam wilayah negara itu. Jurisdiksi dapat digolongkan ke dalam prinsip-prinsip jurisdiksi diantaranya. Jurisdiksi teritorial. Menurut prinsip jurisdiksi teritorial, negara mempunyai jurisdiksi terhadap semua persoalan dan kejadian di dalam wilayahnya. Prinsip ini adalah prinsip yang paling mapan dan penting dalam hukum internasional. Menurut Hakim Lord Macmillan, suatu negara memiliki jurisdiksi terhadap semua orang, benda, perkara-perkara pidana atau perdata dalam batas-batas wilayahnya sebagai pertanda bahwa negara tersebut berdaulat. Pernyataan beliau berbunyi demikian, "It is essential attribute of the sovereignty of this realm, as of all sovereign independent states, that it should possess jurisdiction over all persons and things within its territorial limits and in all causes and criminal arising within these limits." Ciri pokok dari kedaulatan dalam batas-batas ini, seperti semua negara merdeka yang berdaulat, bahwa negara harus memiliki jurisdiksi terhadap semua orang dan benda di dalam batas-batas teritorialnya dan dalam semua perkara pendata dan pidana yang timbul di dalam batas-batas teritorial ini. Prinsip teritorial ini terbagi atas dua, suatu tindak pidana yang dimulai di suatu negara dan berakhir di negara lain. Misalnya seorang yang menembak di daerah perbatasan negara A melukai seorang lainnya di wilayah negara B. Dalam keadaan ini, kedua negara memiliki jurisdiksi. Negara, di mana perbuatan itu dimulai, A, memiliki jurisdiksi menurut prinsip teritorial subjektif, subjektif teritorial principle. Negara di mana tindakan tersebut diselesaikan, B, memiliki jurisdiksi berdasarkan prinsip teritorial objektif, objektif teritorial principle. Menurut Glanville Williams, hubungan yang erat tersebut dapat dijelaskan karena adanya faktor-faktor berikut. A. Negara di mana suatu perbuatan tindak pidana kejahatan dilakukan biasanya mempunyai kepentingan yang paling kuat untuk menghukumnya. B. Biasanya si pelaku kejahatan ditemukan di negara tempat ia melakukan tindak pidana. C. Biasanya, pengadilan setempat, local forum, di mana tindak pidana terjadi adalah yang paling tepat karena saksi-saksi, dan mungkin barang buktinya, dapat ditemukan di negara tersebut. D. Adanya fakta bahwa dengan tersangkutnya lebih dari satu sistem hukum yang berbeda maka akan janggal bila seseorang tunduk pada dua sistem hukum. Jurisdiksi berkaitan erat dengan masalah hukum, khususnya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki suatu badan peradilan atau badan-badan lainnya yang berdasarkan atas hukum yang berlaku. Di dalamnya terdapat pula batas-batas ruang lingkup kekuasaan itu untuk membuat, melaksanakan, dan menerapkan hukum kepada pihak-pihak yang tidak menaatinya. Di dalam ruang lingkup e-commerce mencakup keseluruhan aktivitas inter dan intra-organisasi yang berbasis elektronik secara langsung maupun tidak langsung menunjang terjadinya proses pertukaran.
Meskipun jurisdiksi berkaitan erat dengan wilayah, namun keterkaitan ini tidaklah mutlak sifatnya. Negara-negara lain pun dapat mempunyai jurisdiksi untuk mengadili suatu perbuatan yang dilakukan di luar negeri. Di samping itu, ada beberapa orang, subjek hukum, tertentu memiliki kekebalan terhadap jurisdiksi wilayah suatu negara meskipun mereka berada di dalam negara tersebut. Rebecca M. Wallace. Jurisdiksi merupakan atribut kedaulatan suatu negara. Jurisdiksi suatu negara menunjuk pada kompetensi negara tersebut untuk mengatur orang-orang dan kekayaan dengan hukum nasionalnya. Kompetensi ini mencakup jurisdiksi untuk menentukan, dan melarang, untuk mengadili dan melaksanakan undang-undang. Jurisdiksi dapat dibedakan atas A. Jurisdiksi perdata. Jurisdiksi perdata adalah kewenangan hukum pengadilan terhadap perkara-perkara yang menyangkut keperdataan baik yang bersifat nasional, maupun internasional, yaitu bila para pihak atau objek perkaranya terhadap unsur hukum asing. B. Jurisdiksi pidana. Jurisdiksi pidana adalah kewenangan hukum pengadilan terhadap perkara-perkara yang bersifat kepidanaan, baik yang tersangkut di dalamnya unsur asing maupun tidak. Berdasarkan hak kekuasaan dan kewenangan mengaturnya, jurisdiksi suatu negara di dalam wilayah negaranya dapat terbagi atau tergambarkan oleh kekuasaan atau kewenangan sebagai berikut. 1. Jurisdiksi legislatif, yaitu kekuasaan membuat peraturan atau perundang-undangan yang mengatur hubungan atau status hukum orang atau peristiwa-peristiwa hukum di dalam wilayahnya. Kewenangan seperti ini biasanya dilaksanakan oleh badan legislatif sehingga acap kali disebut pula sebagai jurisdiksi legislatif atau preskriptif, legislatif jurisdiction atau preskriptif jurisdiction. 2. Jurisdiksi eksekutif, yaitu kekuasaan negara untuk memaksakan atau menegakkan enforce, agar subjek hukum menaati hukum. Tindakan pemaksaan ini dilakukan oleh badan eksekutif negara yang umumnya tampak pada bidang-bidang ekonomi, misalnya kekuasaan untuk menolak atau memberi izin, kontrak-kontrak, dan lain-lain. Jurisdiksi ini disebut sebagai jurisdiksi eksekutif, executive jurisdiction. Ada pula sarjana yang menyebutnya dengan enforcement jurisdiction, jurisdiksi pengadilan. 3. Jurisdiksi yudikatif, yaitu kekuasaan pengadilan untuk mengadili orang, subjek hukum, yang melanggar peraturan atau perundang-undangan disebut pula sebagai judicial jurisdiction. B. Aplikasi jurisdiksi di Amerika Serikat. Di dalam era konvergensi seperti sekarang ini perubahan teknologi cukup berkembang dengan pesat sehingga informasi yang diinginkan dapat diperoleh dengan cepat. Cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspatial law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online, dan memasuki dunia cyber atau maya. Pada negara yang telah maju dalam penggunaan internet sebagai alat untuk memfasilitasi setiap aspek kehidupan mereka, perkembangan hukum dunia maya sudah sangat maju. Sebagai kiblat dari perkembangan aspek hukum ini, Amerika Serikat merupakan negara yang telah memiliki banyak perangkat hukum yang mengatur dan menentukan perkembangan cyber law. Di negara Amerika, cyber law yang mengatur transaksi elektronik dikenal dengan Uniform Electronic Transaction Act (UETA). UETA adalah salah satu dari beberapa peraturan perundang-undangan Amerika Serikat yang diusulkan oleh National Conference of Commissioners on Uniform State Laws (NCCUSL). Sejak itu 47 negara bagian, Kolombia, Puerto Rico, dan Pulau Virgin telah mengadopsinya ke dalam hukum mereka sendiri. Tujuan menyeluruhnya adalah untuk membawa ke jalur hukum negara bagian yang berbeda atas bidang-bidang seperti retensi dokumen kertas dan keabsahan tanda tangan elektronik sehingga mendukung keabsahan kontrak elektronik sebagai media perjanjian yang layak. UETA 1999 membahas diantaranya mengenai 1. Pasal 5 mengatur penggunaan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik. 2. Pasal 7 memberikan pengakuan legal untuk dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, dan kontrak elektronik. 3. Pasal 8 mengatur informasi dan dokumen yang disajikan untuk semua pihak. 4. Pasal 9 membahas atribusi dan pengaruh dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik. 5. Pasal 10, menentukan kondisi-kondisi jika perubahan atau kesalahan dalam dokumen elektronik terjadi dalam transmisi data antara pihak yang bertransaksi. 6.
Pasal 11 memungkinkan notaris publik dan pejabat lainnya yang berwenang untuk bertindak secara elektronik, secara efektif menghilangkan persyaratan cap segel. 7. Pasal 12 menyatakan bahwa kebutuhan retensi dokumen dipenuhi dengan mempertahankan dokumen elektronik. 8. Pasal 13 dalam penindakan, bukti dari dokumen atau tanda tangan tidak dapat dikecualikan hanya karena dalam bentuk elektronik. 9. Pasal 14 mengatur mengenai transaksi otomatis. 10. Pasal 15 mendefinisikan waktu dan tempat pengiriman dan penerimaan dokumen elektronik. 11. Pasal 16 mengatur mengenai dokumen yang dipindah tangankan. Undang-Undang Dunia Maya di Amerika Serikat. 1. Electronic Signatures in Global and National Commerce Act. 2. Uniform Electronic Transaction Act. 3. Uniform Computer Information Transaction Act. 4. Government Paperwork Elimination Act. 5. Electronic Communication Privacy Act. 6. Privacy Protection Act. 7. Fair Credit Reporting Act. 8. Right to Financial Privacy Act. 9. Computer Fraud and Abuse Act. 10. Anti-Cyber Squatting Consumer Protection Act. 11. Child Online Protection Act. 12. Children as Online Privacy Protection Act. 13. Economic Espionage Act. 14. No Electronic Thief Act. Undang-Undang Khusus. 1. Computer Fraud and Abuse Act CFAA. 2. Credit Card Fraud Act. 3. Electronic Communication Privacy Act ECPA. 4. Digital Performance Right in Sound Recording Act. 5. Electronic Fund Transfer Act. 6. Uniform Commercial Code Governance of Electronic Funds Transfer. 7. Federal Cable Communication Policy. 8. Video Privacy Protection Act. Amerika Serikat merupakan negara yang telah memiliki banyak perangkat hukum yang mengatur dan menentukan perkembangan cyber law. Kegiatan siber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang siber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan e-commerce antara lain dikenal adanya dokumen-dokumen elektrokedudukannya disetarakan dengan dokumen-dokumen yang dibuat di atas kertas. Sekian kegiatan belajar 1. Terima kasih telah menonton.